Self-Improvement 101, hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin by John C. Maxwell. Bab keempat, peran apa yang orang lain mainkan dalam pertumbuhan saya? Seperti apa sikap Anda ketika harus belajar dari orang lain? Semua orang ada dalam salah satu kategori berikut ini. Tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkan apapun pada saya. Sikap yang sombong. Saya rasa kadangkala kita mengasumsikan bahwa ketidakpedulian adalah musuh terbesar dari kemampuan untuk mau terus belajar. Bagaimanapun juga, sesungguhnya rasa tidak peduli tidak ada hubungannya dengan sikap mau terus belajar. Apakah Anda mendengar beberapa orang yang berpendidikan tinggi dan sangat sukses namun tidak bersedia mendengarkan saran atau opini dari siapapun juga? Beberapa orang merasa bahwa mereka mengetahui segala hal. Seseorang yang mendirikan organisasi yang besar dan sukses bisa saja berpikir bahwa ia tidak bisa belajar dari seseorang yang menjalankan organisasi yang lebih kecil. Seseorang yang menerima gelar doktorat dapat menjadi tidak perhatian pada instruksi dari orang lain karena ia saat ini dianggap sebagai ahli. Orang lain yang paling berpengalaman di sebuah perusahaan atau departemen bisa saja tidak mendengarkan ide orang lain yang lebih muda. Orang-orang seperti itu tidak menyadari betapa mereka sesungguhnya menyakiti diri mereka sendiri. Realitanya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu tua, terlalu pandai, atau terlalu sukses untuk mempelajari sesuatu yang baru. Satu-satunya hal yang dapat menghalangi seseorang dan kemampuannya untuk belajar dan berkembang adalah sikap yang buruk. Seseorang dapat mengajarkan segala hal pada saya, sikap yang naif. Orang yang menyadari bahwa mereka memiliki ruangan untuk bertumbuh seringkali mencari seorang mentor. Itu baik. Namun, seorang individu tidak seharusnya berpikir bahwa mereka dapat mempelajari segala hal yang mereka butuhkan hanya dari satu orang saja. Kita tidak membutuhkan seorang mentor. Kita memerlukan banyak mentor. Saya telah sangat banyak belajar dari sangat banyak orang. Lestop mengajari saya cara menulis. Saudara laki-laki saya Larry adalah mentor bisnis saya. Saya telah sangat banyak belajar mengenai komunikasi dari Andy Stanley. Tom Mullins memberikan contoh hubungan yang baik bagi saya. Jika saya berusaha untuk menyebutkan semua orang yang telah mengajari saya selama bertahun-tahun, saya akan memenuhi buku ini dengan nama. Semua orang dapat mengajari saya sesuatu. Sikap mau belajar. Orang yang paling banyak belajar bukanlah mereka yang meluangkan waktu dengan orang-orang yang paling pandai. Mereka adalah orang-orang yang mau terus belajar. Semua orang memiliki sesuatu untuk dibagikan. Pelajaran yang dipelajari, observasi, pengalaman hidup. Kita hanya perlu bersedia mendengarkan. Faktanya, seringkali orang mengajari kita banyak hal ketika mereka sesungguhnya tidak bermaksud untuk melakukannya. Tanyakan setiap orang tua dan Anda akan menemukan bahwa mereka mempelajari banyak hal dari anak-anak mereka, sekalipun ketika anak-anak mereka masih bayi dan tidak mampu mengkomunikasikan sepatah kata pun. Satu-satunya waktu di mana orang tidak bisa mengajar apapun pada kita adalah ketika kita tidak bersedia untuk belajar. Saya tidak mengatakan bahwa setiap orang yang Anda temui akan mengajari Anda sesuatu. Yang saya katakan adalah mereka memiliki potensi untuk melakukannya jika Anda memberi mereka izin. Belajar dari orang lain. Jika Anda memiliki sikap yang mau terus belajar atau Anda bersedia untuk berusaha agar memiliki sikap itu, Anda akan ada pada posisi yang baik untuk belajar dari orang lain. Lalu yang Anda butuhkan hanyalah mengambil kelima langkah berikut. Yang pertama, milikilah hasrat untuk belajar. Ahli manajemen Philip B. Crosby menyatakan, ada teori perilaku manusia yang mengatakan bahwa orang secara tidak sadar memperlambat pertumbuhan intelektual mereka. Mereka mendengarkan alasan klise dan mempertahankan kebiasaan mereka. Ketika mencapai kenyamanan pribadi dengan dunia ini,
mereka berhenti belajar dan pemikiran mereka tidak digunakan lagi seumur hidup mereka. Mereka bisa jadi mengalami kemajuan secara organisasional. Mereka bisa jadi ambisius dan ingin belajar. Mereka bahkan bisa saja bekerja keras, namun mereka tidak lagi belajar. Kadangkala itulah masalahnya dengan orang yang menerima posisi yang mereka impikan, mencapai tujuan yang mereka tetapkan untuk organisasi mereka, atau memperoleh gelar yang mereka impikan. Mereka berpikir bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka. Mereka merasa nyaman. Jika ingin terus bertumbuh, Anda tidak bisa duduk di zona nyaman Anda. Anda harus menjadikan belajar sebagai tujuan Anda. Lakukan itu dan Anda tidak akan pernah lagi kekurangan bahan bakar secara mental. Selain itu, motivasi Anda akan kuat. Jangan takut mengenai siapa yang bisa mengajari Anda. Filsuf Yunani Plato mengatakan, ketika para siswa siap, gurunya akan muncul. Demikian Self Improvement 101 bab 4 bagian pertama. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.